Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, William Shakespeare pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Emang nama gak ada artinya kah? Kalau nama gak ada artinya, mungkin kita akan manggil satu sama lain, sini Nama punya arti. Dan di dalam nama kita tersemat harapan dan doa dari orang tua kita sekalian. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lebih kurang 5 tahun saya berkarya di tanah Papua. Ketika saya berkarya di tanah Papua, kami para misionaris domestik, para pastor yang ditugaskan di sana, kami itu punya kerinduan. Kira-kira masyarakat setempat akan memberikan nama adat apa kepada kami. Saya nggak tahu Romonong punya nama adat atau tidak di Papua, belum pernah cerita. Mungkin edisi khotbah berikutnya Romonong bisa cerita nama adatnya di Papua. Bapak Kardinal karena tiap tahun berkunjung dan datang ke tanah Papua, beliau pun mendapat nama adat. Nama ini bukan sembarangan diberikan, tidak, tapi punya arti yang begitu spesial dan luar biasa. Bapak Kardinal Ignatius Suharyo itu diberikan nama adat oleh masyarakat Papua. Dengan pemberian nama adat artinya diangkat, dimasukkan ke dalam masyarakat Papua yang sama. Wah, luar biasa ya. Jadi saya tuh suka nyanyi, hitam putih keriting lurus aku Papua. Pokoknya warna kulitnya apa, rambutnya bentuknya kayak apa, aku juga Papua. Bapak Kardinal itu diberi nama oleh mereka, nama adatnya adalah Bebeubi. Bebeubi artinya adalah orang yang tidak pernah lelah untuk datang, mengunjungi dan mewartakan kabar sukacita. Istimewa sekali bukan? Karena Bapak Kardinal itu senantiasa setiap tahun pasti akan menyempatkan diri untuk datang, berkunjung dan mewartakan kabar gembira ke tanah Papua. Maka ia diberi nama Bebeubi. Saudari-saudara, nama adat saya pun tidak kalah istimewa. 5 tahun saya berkarya di tanah Papua, masyarakat di sana suka bertanya kepada saya, Pater, kau tidak tahu marah kah? Karena konon katanya sepanjang 5 tahun saya berkarya di sana, tidak pernah saya marah sama mereka. Lalu ada juga yang bertanya, Pater, kau macam tidak punya masalah kah? Tiap hari senyum, bernyanyi. Bukan karena tidak punya masalah. Saudari-saudara, dari pertanyaan-pertanyaan mereka, maka saya pun diberikan nama adat oleh mereka. Namanya istimewa buat saya. Namanya adalah Kihai Gaibi. Kihai Gaibi itu artinya yang selalu tersenyum, yang membawa kabar sukacita dan kesukaan bagi masyarakat di Papua. Ibu bapak, saudari-saudara, apa yang menjadi arti nama saudari-saudara sekalian? Hari ini di dalam firman Tuhan istimewa sekali, sangat-sangat istimewa. Di dalam Injil, Yesus itu sungguh menampilkan pribadi sebagai soko guru yang sejati. Ia mengisahkan, mengutip, mengambil juga sekaligus memperbaharui kisah yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama yang diambil dari nubuat Nabi Yesaya tentang kebun anggur Tuhan. Yesus pun kembali mengisahkan, kurang baik apa Bapak? Kurang baik apa Tuhan yang punya kebun anggur? Kebun anggurnya udah disiapin, dikasih pagar supaya dijaga, supaya gak ada hewan buas masuk merusak binatang liar. Dikasih menara jaga untuk menjaga selalu. Dan mulailah disewakan kepada para penggarap. Namun saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar dalam firman hari ini, kok bisa ya penggarap-penggarap yang diberikan sesuatu yang baik oleh Tuhan sang punya kebun anggur, kok bisa berlaku tidak baik?
kurang ajar, tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu syukur. Mereka malah menangkap hamba-hamba yang diminta oleh tuannya untuk mengumpulkan hasil dari garapan di kebun anggur tuannya. Mereka malah gak mau bayar sewa. Mereka tidak mau menyerahkan hasil tuaian dari kebun anggur yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Kenapa bisa demikian? Saudari-saudara, hati-hati. Penggarap-penggarap ini udah kerasukan dengan yang namanya roh kuasa. Orang yang kerasukan roh kuasa, orang yang kerasukan roh kuasa, saudara-saudari, akan menjadi pribadi-pribadi yang sok kuasa, sok penting, sok merasa diri paling pintar, paling suci, dan paling segala-galanya. Inilah orang yang udah kerasukan roh kuasa. Maka akibatnya orang yang kerasukan roh kuasa macam itu, sikapnya pasti akan tamak, tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Hari ini di dalam firman Tuhan sungguh sangat indah. Mari kita menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang tahu mengucap syukur. Dan Yesus tadi kembali mengutip kitab Mazmur 119 ayat 22 sampai dengan 23 yang mengatakan demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Apa yang dibuang, dikucilkan, dipandang sebelah mata, dibunuh dan disalibkan di mata dunia, tapi diubah oleh Allah menjadi karya keselamatan Allah dan peristiwa penebusan untuk dosa-dosa manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita sering mendengar tokoh-tokoh inspiratif dunia. Awalnya ditolak, dikucilkan, tidak diterima dan dipandang sebelah mata. Namun malah Allah mengubah itu, menjadikan mereka yang ditolak, dipandang sebelah mata oleh dunia, justru malah menjadi tokoh-tokoh dunia yang inspiratif. Siapa yang tidak tahu Jack Ma, pendiri Alibaba? Sebelumnya ia ditolak 10 kali untuk mendaftar di universitas yang ia pengen masuk di dalamnya, Universitas Harvard. 10 kali ditolak. Ia pernah mendaftar kerja di restoran fast food. Dari 24 pekerja, 23 pekerja diterima. 1 Jack Ma tidak diterima. Tapi lihat, yang dibuang, yang ditolak, yang dikucilkan, diubah oleh Tuhan. Dia sekarang menjadi tokoh bisnis dunia. Banyak tokoh-tokoh inspiratif lain, Steve Jobs, Thomas Alva Edison, Walt Disney, yang mengalami hal yang serupa. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini, secara khusus di tengah pandemi ini, walaupun terkadang berat, susah, sukar, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Karena pada waktunya, pada saatnya Tuhan akan mengubah itu. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru. Maka di dalam bacaan kedua sangat indah. Dan bacaan kedua saya kutipkan satu ayat yang menjadi moto dalam tabisan saya. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan demikian. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dalam ucapan syukur. Semoga kekhawatiran kita, kecemasan kita sirna, karena kita senantiasa punya hati yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi penggarap-penggarap yang lupa diri, yang gak tahu syukur dan berterima kasih karena kerasukan roh kuasa, yang merasa diri sok penting, sok paling tahu, sok paling pintar dan paling suci sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.